Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah 58 tahun lalu itu akan terus diingat seluruh rakyat, terutama orang-orang yang menjadi saksi mata tragedi itu. Joseph Blasius Bapa menjadi satu-satunya saksi mata peristiwa G30 SPKI yang masih hidup sampai saat ini. Pada tahun 1965, kala G30 SPKI meletus, Blasius Bapa merupakan pimpinan harian pusat pemberitaan APRI. Blasius terlibat dan menjadi saksi mata dalam penggalian pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Kalau terlambat saja Soeharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia. Pak Nas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan. Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Ngeri. Lubang sekecil gini, 7 orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembaki lagi dari atas. Itulah kajinya PKI. Jangan kita maafkan orang-orang ini. Bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab, dari petualang-petualang yang dinamakan gerakan Revolusi di Lubang Buaya. Peristiwa G30 SPKI sudah 3 tahun bekerja di staf Angkatan Bersenjata. Waktu itu tidak ada istilah Hankam, SAB, di mana kepala stafnya Jenderal Nasution, direktur saya itu Brigjen Sugandi, ya. Nah, itu atasan saya langsung. Nah, pada waktu itu bulan Mei tahun 65, karena PKI begitu gencar dengan harian rakyat dan media yang ada di bawah dia, maka Jenderal Nasution memerintahkan kepada Direktur Penerangan Brigjen Sugandi supaya menerbitkan media selain berita Yuda Angkatan Darat yang sudah terbit. SAB di Hankam juga Pak Nas ingin ada satu koran, yaitu Harian Angkatan Bersenjata. Jadi berita Yuda dulu Angkatan Darat, kemudian Harian AB. Saya duduk sebagai staf redaksi di sana. Kemudian Pak Nas ini memang seorang strateg militer dan seorang politikus juga sebenarnya beliau itu. Beliau pikir menghadapi PKI yang waktu itu selalu berlindung di balik Bung Karno melalui hubungan mereka dengan Bung Karno, karena mereka tahu Bung Karno itu senang semuanya revolusi belum selesai. Nah, itu PKI paling senang itu istilah itu. Maka Pak Nas perintahkan Pak Sugandi untuk menerbitkan lagi kantor berita yang namanya Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata. Pemimpinnya itu Kolonel Komar. Dan saya adalah wakil pemimpin Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang adalah kantor berita. Karena antara KNI dan lain-lain itu sudah dibekukan. Tengah malam itu kami jam 12 tengah malam, tanggal 1 setelah jenderal-jenderal dibunuh itu, mendapat info bahwa pimpinan daripada antara dan lain itu adalah orang-orang PKI. Maka dibekukan. Maka didirikanlah PAB. Nah, saya ditugaskan sebagai wakil pimpinan PAB. Pada waktu saya ke Lubang Buaya itu dalam kapasitas sebagai pimpinan kantor berita Angkatan Bersenjata yang namanya PAB. Tetapi dan anggota saya di kantor berita ini ada sekitar 30-an orang. Di luar harian Angkatan Bersenjata, wartawan HB. Jauh sebelum peristiwa itu, kami sudah memantau situasi yang terjadi di Lubang Buaya itu.
bahwa di sana itu ceritanya ada gerakan masyarakat atau massa dengan tari-tarian, genjer-genjer dan lain-lain itu. Wartawan kami, wartawan Hankamnya itu sudah mengetahui lokasi itu, pemusatan daripada suatu kegiatan, begitu. Jadi saya ke sana dalam kapasitas sebagai pimpinan kantor berita Angkatan Bersenjata pada saat itu. Meskipun karena ini media massa, maka kami semuanya sebenarnya sipil semua. Saya ditawarkan untuk setingkat paban jadi mayor, tapi saya harus ikut latihan di Batu Jajar. Saya nggak mau. Saya lebih baik sipil aja. Kalau saya teruskan, mungkin saya pensiun dengan brigjen atau majen barangkali. Karena Sudarmono, Murdiono itu semua itu baru pangkatnya letnan, kapten, itu Murdiono, Sudarmono itu mayor. Sebelum G30 SPKI meletus, Blasius Bapa menuturkan bahwa sebenarnya sudah terendus upaya-upaya pergerakan PKI. Namun saat itu gerak-gerik PKI yang sudah mulai terlihat tak begitu dianggap serius oleh para Dewan Jenderal. Bahkan 2 minggu sebelum G30 SPKI akhirnya terjadi, Brigjen Sugandi sempat menghadap ke Jenderal Ahmad Yani untuk menawarkan menambah pasukan pengamanan para Dewan Jenderal, termasuk mengerahkan panser untuk penjagaan terkait adanya isu pergerakan PKI. Namun kala itu tawaran Brigjen Sugandi ditolak oleh Jenderal Ahmad Yani yang merupakan salah satu dari Dewan Jenderal. Jauh sebelum itu, PKI ini dengan media massanya yang namanya Harian Rakyat, dengan serikat buruhnya dan lain-lain itu begitu gencar, sehingga isu atasan saya Jenderal Sugandi ini, dia anggota DPR GR. Dan karena dia orang Jawa Timur, teman-temannya yang DPR PKI ini bilang sama Andi, ikut kita yuk. Nah, Sugandi bilang, ikut kamu ngapain? Udahlah, ini yang namanya mereka sebut bahwa Republik ini sudah hamil tua. Ada istilah hamil tua. Ternyata itulah 3 tahun, 4 tahun, 2-3 tahun sebelumnya, gerakan mereka dengan tema-tema yang menuduh musuh bebuyutan PKI itu adalah Angkatan Darat. Itu musuhnya. Maka itu ceritanya bahwa mendahului atau didahului. Maka melalui Sama, yang kepala Biro Khusus PKI, digaraplah tentara untuk menjadi komandan dalam rangka merebut kekuasaan dari Angkatan Darat. Karena mereka didahului itu apakah dulu isu mereka itu Angkatan Darat mau melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Itu omong kosong. Yani itu orang kepercayaan dan kesayangan Bung Karno. Kalau mereka mau kudeta sebagai orang intel, orang Angkatan Darat, masa tidur di rumahnya nyenyak enak-enak, bukannya sembunyi di mana? Itu satu bukti. Dan 2 minggu sebelumnya saya ikut di dalam mobil Jenderal Sugandi menghadap Yani di Jalan Lembang. Kebetulan rumah saya dengan Pak Yani itu hanya 100 meter jaraknya. Saya di ujung Jalan Cikdit Hiro, Jenderal Yani di Jalan Lembang. Di depan kami itu ada rel kereta api. Nah, saya hanya lebih dari 100 meter. Pak Yani, penjagaan tidak kuat. Penjagaan hanya 1 regu barangkali. Jadi Pak Gandhi ini karena teman-teman PKI yang di DPR GR itu ngomongnya sudah macam-macam, bahwa ada rencana kudeta dan lain-lain, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan mengarah kepada mereka akan mengadakan kegiatan. Pak Gandhi minta Jenderal Yani menghadap. Pak Yani, tolong penjagaan di sini diperkuat personilnya dan misalnya menempatkan panser. Itu Pak Gandhi usul seperti itu.
Jadi menambah pasukan dan ditempatkan juga kendaraan berat, bukan tank tetapi panser yang ada bannya itu. Dalam bahasa Jawa, mimpi apa kamu, tidak ada apa-apanya. Ini bukti bahwa masa seorang jenderal, waktu itu letjen dia, pangkatnya bintang 3, Kasat. Kalau mereka mau masa mereka tidur nyenyak di rumahnya? Bukannya sembunyi tiap malam ganti-gantian untuk mengamankan diri. Ini mereka tidur nyenyak. Tidak ada pikiran apa-apa. Maka Pak Gandhi kembali melaporkan kepada Pak Nas dan kepala stafnya Majen Kartakusuma bahwa dia sudah menghadap Pak Yani, tetapi Pak Yani merasa aman, tidak ada. Buktinya S. Parman ada di rumahnya, Suprapto ada di rumahnya, Sutoyo ada di rumahnya. Jadi orang-orang ini semua tidak ada kegiatan apa-apa untuk koop terhadap Bung Karno. Mereka ini anak-anak kesayangannya Presiden Pak Yani ini. Jadi mau koop Bung Karno itu tidak masuk di akal, itu ciptanya PKI. Jadi beberapa tahun sebelumnya begitu luar biasa. Ditambah lagi Bung Karno ini menggelorakan mengenai Trikora, lalu kemudian Ganyang Malaysia, lalu bakar itu kedutaan Inggris. Itu PKI ada semua. Saya sebagai anak yang usia di SMA 27 tahun waktu itu ikut masa bergaul itu hanya mau nonton. Bagaimana kedutaan Inggris di tahun itu dibakar habis. Karena Ganyang Malaysia tadi. Jadi mereka menggelorakan revolusi ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bung Karno, poros Jakarta, Hanoi, Beijing. Jadi Rusia ini beri kita mic dan senjata, tetapi porosnya itu Bung Karno lebih cenderung kepada Ho Chi Minh dan juga Zhou Enlai itu. Jadi poros Jakarta, Beijing itulah Bung Karno. Maka ditawarkanlah Beijing Chung, senjata otomatis, ratusan ribu sudah di-drop untuk mempersenjatai buruh dan tani yang PKI usulkan angkatan kelima. Begitu. Jadi sebelumnya sudah ada gejala ke arah PKI. Intel sebenarnya sudah tahu. Setelah Cakrabirawa beraksi dalam G30 SPKI, teka-teki keberadaan para Dewan Jenderal yang diculik pun menjadi misteri. Polisi Sukitman yang ikut menjadi korban penculikan namun kemudian dibebaskan menjadi sosok yang memberitahu di mana para jenderal dibawa Cakrabirawa. Namun sebelum adanya kesaksian dari Sukitman, wartawan Blasius Bapa dari Harian Pusat Pemberitaan ABRI sudah menemukan lubang buaya terlebih dahulu. Anak buah Blasius melaporkan bahwa ada lokasi di lubang buaya yang gerak-geriknya janggal, termasuk adanya nyanyian dan tarian genjer-genjer. Kesaksian Sukitman lantas memperkuat temuan bahwa lubang buaya menjadi markas PKI dan menjadi tempat Dewan Jenderal di bawah. Seperti tadi saya katakan, wartawan saya sudah mencium bau, memonitor bahwa di sana ada gerakan. Karena adanya tari-tarian yang mirip kepada suatu kegiatan revolusi untuk Arab. Dilaporkan. Jadi, yang menemukan lokasi lubang buaya itu sebenarnya RPK dengan wartawan kami. Tapi yang menemukan lubang di mana jenderal dimasukkan itu adalah RPK. Waktu itu bukan Kopassus, RPK. Yang komandan tertingginya Saro Edi, kolonel. Komandan lapangannya itu C.I. Santoso yang di dalam foto ini, saya di belakangnya dia. Jadi C.I. Santoso, di bawahnya C.I. Santoso adalah Letnan Sintong Penjahitan. Yang sekarang ini mungkin saya kira masih hidup juga.
Tapi dia tidak ada di lubang itu. Yang ada di lubang itu saya. Menyaksikan jenazah yang sudah hancur itu dinaikkan dari dalam lubang itu. Jadi info mengenai adanya gerakan di lubang buaya yang termasuk wilayah Auri itu sudah dicium oleh pihak SAB bahwa di sana ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata betul juga kok, kolonel udara beberapa orang ada di dalam buku saya itu, ada semua laporan Gate Koti itu. Mereka itulah sebenarnya yang menyiapkan markas di Penas itu untuk Kolonel Untung dengan Suparjo dan lain-lain mengadakan rapat-rapat gitu. Jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu adalah RPK di bawah Mayor Sei Santoso dengan Letjen Sintong Penjahitan. Waktu itu letnan dia. Sedangkan lubangnya itu mereka yang menemukan. Tapi lokasi itu wartawan saya, PAB juga sebenarnya sudah mencium adanya. Setelah lubang buaya ditemukan, proses penumpasan PKI dan evakuasi jasad Dewan Jenderal pun langsung dilakukan. Soeharto menjadi sosok pemegang komando. Ia memerintahkan penangkapan pentolan PKI dan segera mengevakuasi korban di lubang buaya untuk dimakamkan. Jadi setelah mereka gagal menculik Jenderal Nasution lolos, di situ Untung dengan Suparjo menyatakan habislah kita. Karena inilah komandan tertinggi tentaranya dia ini. Dia loncat ke sebelah kedutaan besar Irak, kemudian diselamatkan oleh ajudan di sekitar Menteng sana. Malamnya baru kami kumpul di Kostrad, di mana saya ikut bersama satu truk RPK menduduki Telkom dan RRI. Saya ada di dalam, berdiri di atas truk itu dengan Mayor Yusuf Sirat. Pak Gandhi dan Ibnu Subroto duduk di truk di depan. Jadi lokasi kegiatan yang sifatnya serba revolusioner dan dengan tari-tari genjer dan lain-lain itu, wartawan saya sebagai wartawan, mereka sudah melaporkan ada yang aneh. Oleh karena itu, RPK lalu atas perintah Pak Harto, jadi sorenya tanggal 1 Nasution pergi ke Kostrad. Saya ada di sana. Saya selalu ikut Pak Sugandi. Kami duduk di depan emperan sama Kolonel Julius Henuhili, orang NTT. Kami duduk. Pak Nas datang dengan tongkat karena kakinya patah. Di situ rapat para jenderal. Pak Harto, Pak Nas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan ini. Dan sesuai dengan standing order Angkatan Darat, bila mana Kasat berhalangan, maka Pangkostratlah yang harus mengambil oper. Karena kita tidak ada Wakasat. Waktu itu setelah Gatot Subroto dan lain-lain tidak berhasil, maka Harto ambil oper sesuai standing order Angkatan Darat. Maka waktu itulah kami duduk ke RRI, Pak Harto sudah mulai mengeluarkan Brigjen Sucipto SH Sudarmono, itu yang membuat draft Soeharto pidato bahwa kita sudah menduduki. Tapi pagi sampai malam tanggal 1 itu pidatonya revolusi semua. Dan di Jogja mereka bunuh itu Komandan Korem Katamso dengan kepala stafnya Sugiono dan lain-lain. Jadi kalau Soeharto tidak cepat mengambil tindakan tanggal 1 dengan memerintahkan Panglima Siliwangi Ibrahim Aji dan Panglima Jakarta Umar Widadi Kusuma blokir itu Jakarta, habislah kita. Terlepas daripada kekurangan dosanya Soeharto, kalau saya boleh katakan
Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Kalau dia tidak ambil memblokir itu Jakarta dan cepat bertindak, Suparjo sudah bilang ini orang gila ini perang ini Soeharto ini, habislah kita. Maka untung di sawah-sawah lari, lalu ditangkap di Brebes di tengah sahara. Untung ini Suparjo CS ini lalu lari di mana-mana lah, mudah ditangkap. Jadi saya ingin menegaskan bahwa terlepas daripada kekurangan Bung Karno dan Soeharto, tetapi kedua orang ini, yang satu melahirkan Pancasila di NT, Flores Saipia wilayah NTT sana. Soeharto, terlepas daripada kejelekan dia sebagai manusia dan pemimpin, dia penyelamat Pancasila, sehingga tiap tanggal 1 Oktober diadakanlah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Proses pengangkatan jenazah Dewan Jenderal di Lubang Buaya berlangsung penuh kepedihan. Blasius Bapa yang juga berada di Lubang Buaya menceritakan bagaimana marinir mengangkat satu persatu jenazah Dewan Jenderal dari dalam sumur. Blasius menyaksikan sendiri dengan kedua matanya bagaimana kesadisan PKI, kondisi jasad para korban yang diangkat dari dalam sumur pun sangat memprihatinkan. Ini keluaran daripada KOTI, Komando Operasi Irian Barat itu. Jam 12.30, Ajudan Jenderal Pierre Tenda. Jadi dia yang pertama. Kemudian jam 13.40 jenazah Jenderal S. Parman. Jam 13.50 jenazah dari Menpangat Jenderal Yani dan Brigjen Sutoyo. Lalu jam 13.50 Jenderal MT Haryono. Jam 14.10 Brigjen Panjaitan. Itu yang terakhir. Jadi Panjaitan ini kami berdiri di depan situ dan tidak ada masker ya. Kami hanya diberikan bekal kopi, bubuk kopi, dan kami dengan kapu tangan untuk bisa menutupi kondisi jenazah yang sudah hancur. Jadi 8 orang marinir dipimpin oleh Winanto itu, Hananto atau Winanto, kapten. Terakhir Mayor Jenderal Marinir, Komandan Angkatan Laut. Jadi Panjaitan ini setelah harusnya kan 6 jenderal dan 1 ini enggak, kok harus ada baru 5, yang 1 ya ternyata turun lagi. Winanto bersama Venkando. Mereka 2 turun ke bawah, baru ternyata Lubang Buaya itu sumurnya di bawah itu kan airnya tingginya bisa 0,5 meter lebih. Terbawa arus ke pinggir, maka diketemukan Jenderal Panjaitan, diangkat lagi ke atas. Jadi ini saya terangkan juga kepada Pak Luhut Panjaitan dengan Pak Jokowi di depan lubang itu, dan saya panggil Venkando waktu itu, masih hidup. Dia tinggal terakhir di Banyuwangi. Saya bilang berikan kesaktian. Bagaimana itu? Dia ceritakan sama Pak Jokowi mengenai pengangkatan jenazah itu. Nah setelah diletakkan di pinggir, Jenderal Soeharto masih ada, seluruh jenderal itu, jenderal-jenderal Angkatan Darat ini berapa banyak yang ada di sekitar itu. Dan terus terang saja, seluruhnya mereka mulai Pak Harto dengan 8 marinir itu. Yang terakhir adalah Tugimin yang di Surabaya 4 tahun lalu, yang tiap tahun selalu kami bertemu, termasuk Sukitman ini sudah meninggal semuanya.
mungkin tinggal saya sendiri ada di lubang itu. Tapi waktu itu Pak Sintong kan pengamanan lingkungan. Beliau masih hidup, tapi beliau saya tidak lihat ada di lubang itu. Maka berbicara kesaksian mengenai jenazah orang-orang yang sudah mendahului, saya tidak bisa berbohong. Usia saya masih muda waktu itu. Saya menyaksikan betapa kejinya perbuatan PKI. Karena itu waktu saya diwawancara oleh Karni Ilyas ILC, Ilham Aidit itu ada pada waktu itu. Fahmi Idris masih hidup, Salim Said masih ada. Saya bilangnya, Ilham, saya tidak setuju pemerintah harus melupakan atau meminta maaf kepada PKI, itu tidak ada. Mereka pengkhianat perusahaan bangsa ini. Kalau terlambat saja Soeharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Jadi Ilham saya tidak setuju. Tapi kalau anak cucunya Aidit yang tidak berdosa, silakan pemerintah memperhatikan. Saya omong seperti itu di depan Karni Ilyas dan semua orang-orang itu. Tanggal 5 Oktober 1965 yang sebenarnya menjadi peringatan hari ulang tahun ABRI berubah menjadi Hari Pilu, yakni pemakaman pahlawan revolusi korban G30 LSPKI. Sedianya tanggal 5 Oktober, ABRI akan melakukan arak-arakan pasukan dan alat tempur Panzer Saracen yang baru dibeli Ahmad Yani dari London untuk dipamerkan. Namun malang, arak-arakan 5 Oktober tetap digelar, namun berubah menjadi arak-arakan jenazah para jenderal yang diangkut menggunakan Panzer Saracen. Setiap jenderal mengawal satu panser dan jenazah ditaruh di atas, ya, ada yang di bawah. Saya tahu Jatikusumo dan lain-lain semua ini mengawal satu-satu. Jadi semua mereka dikawal jadi setelah diangkat dari lubang buaya dibawa ke markas besar Angkatan Darat, dimandikan, dibersihkan, dimasukkan di peti. Besoknya dimakamkan 5 Oktober. Sebenarnya PKI merencanakan bukan lubang buaya yang terjadi, tapi parade 5 Oktober itu yang mereka mau habiskan orang-orang ini. Tapi kelewatan. Jadi ya itu show of force yang kebetulan para mahasiswa ada di belakang dan Bung Karno dan Soeharto pertama itu tangkapi semua menteri-menteri yang ada indikasi itu, dan itulah keberanian Soeharto pada waktu itu. Setelah G30 SPKI, Soeharto yang memegang tongkat komando mendapat dukungan dari seluruh penjuru negeri untuk menumpas PKI secara tuntas. Langkah Soeharto dinilai Blasius Bapa sangat penting. Pasalnya kala itu Presiden Soekarno tak mau membubarkan PKI yang dinilainya merupakan bagian dari revolusi bangsa Indonesia. Setelah dia oleh Nasution meskipun Pak Nasution itu bukan panglima tetapi kepala staf, tapi karena dia senior, maka dia memerintahkan Soeharto untuk melakukan penertiban, keamanan dan ketertiban. Dan kemudian di Senayan itulah dirumuskan bagaimana panggilan Pak Harto, utusan 2 jenderal, yaitu M. Yusuf dan Basuki Rahmat. Atau Amir Mahmud, bukan Amir Mahmud. M. Yusuf dan menghadap Pak Harto, Bung Karno, supaya satu, bekukan PKI. Bung Karno tolak. Dia bilang semua ini punya saham dalam revolusi. Padahal kita dikhianat oleh PKI itu sejak tahun 48, yaitu pemberontakan Madiun. Jadi 48 dalam tempo ya berapa ya? 15 sampai 20 ya Pak ya? Ya. Nyusul kan ya Pak ya? Itu dia berontak lagi. Dan tindakan dilakukan oleh Soeharto dengan adanya perintah Nasution, ya. Jadi 48 jadi Sekitar 17 tahun ya. Dia berontak di PKI, dia bunuh itu pejabat-pejabat pemerintah itu. PKI ini. 17 tahun kemudian dia khianati lagi. Nah, Soeharto melakukan tindakan selain blokir
wilayah ini, lalu dikirimlah utusan yang menghadap Bung Karno. Bung Karno menunjuk Pranoto, Brigjen Pranoto untuk jadi kasat. Soeharto tidak setuju. Karena itu di mata Soeharto Soekarno Soeharto itu dibilang kopek, dalam bahasa Belandanya komandannya kepala batu. Dan memang dia tidak akui itu Pranoto. Jadi dipanggil menghadap Pranoto ini, dipanggil ke Bung Karno menghadap di Halim, dilarang oleh Soeharto. Dan kemudian Kolonel Latif yang di dalam pengadilan itu banyak membantah seolah-olah dia sudah lapor ke Soeharto. Ya, saya tidak ingin membela Soeharto, tapi orang dalam keadaan terjepit kan bisa saja ngomong mereka berdua, lalu Soeharto dengan tidak berbuat apa-apa ceritanya. Menurut Kolonel Latif, yang kemudian hukuman mati tapi kemudian dikurangi lagi, lalu termasuk sama seperti Panglima Auri Omardani itu, kan semuanya dikurang-kurangi semua. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Soeharto itu adalah dengan surat perintah itu, kemudian dengan SP 11 Maret, itulah Soeharto menertibkan, membubarkan PKI. Yang kemudian terjadi penafsiran macam-macam. Pengamanan terhadap keluarga presiden dan sebagainya. Jadi Soeharto pertama adalah karena minta jenderal-jenderal yang pergi menghadap minta supaya PKI dibekukan. Seandainya Bung Karno bekukan PKI waktu itu, saya kira situasinya akan agak lain. Jadi beliau tidak mau, beliau menolak Bung Karno karena dia menganggap semua ini komponen revolusi yang punya saham terhadap negara ini, sehingga tidak bisa beliau menyatakan seperti itu. Itulah. Jadi Soeharto lalu mulai mengadakan tindakan ke daerah-daerah di mana yang membunuh ini orang-orang PKI bukan tentara. Masyarakat yang dulu dijolimi oleh PKI itu yang membunuh orang-orang yang dibuang di Kali Berantas dan lain-lain. Bukan tentara semata-mata. Aidit memang Yasir Hadi Broto tangkap di Solo, dibawa, tapi saya dengar di tengah jalan dihabisin. Sama seperti Osama bin Laden. Setelah ditembak mati, jenazahnya nggak pernah dibawa ke Washington, nggak. Di tengah laut dibuang entah dari mana, supaya tidak ada orang nyembah dia. Aidit ini juga begitu. Tidak dibawa untuk diadili. Kan masih berbahaya kalau dia ini omong. Aksi balas dendam rakyat kepada PKI di berbagai daerah pasca G30 SPKI pun tak bisa dihindarkan. Blasius menilai pembunuhan ribuan simpatisan PKI di daerah-daerah tak semata dilakukan oleh tentara, melainkan kebanyakan merupakan inisiatif rakyat. Motif utama sebenarnya bukan hanya G30 SPKI tahun 1965, melainkan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk kasus pembantaian dari PKI yang dipimpin Musso di Madiun pada tahun 1948. Setelah untung Suparjo CS ini tahu Nasution lolos, mereka bilang kita habis sudah. Mereka kumpul di Penas, lalu diperintahkan kalian atur diri sendiri. Untung menyelamatkan di sana-sana, ditangkap di Brebes itu. Jadi kondisi waktu itu saya hidup di sini dengan anak saya Melki ini kan baru berusia 3 tahun. Saya dikonsinyir di Hankam bisa 2 minggu nggak pulang-pulang di Tiro itu. Kondisi sudah mulai bagus pada waktu itu, sudah kondusif. Seluruh daerah sudah dikendalikan. Nasution sudah bergabung lagi dengan Soeharto, meskipun dia tidak pegang komando. Tetapi Soeharto melalui Kopassus mengadakan pembersihan, yaitu di Jawa Tengah ditangkapi dan sebagainya. Tapi bahwa yang mati dan bergelimpangan di Kali Berantas dan lain-lain itu tidak semata-mata tentara yang tembak buang sembarang, tidak.
Saya tidak bela 100%, tentu ada juga yang ditembaki karena mereka punya data intel. Bayangin ada kiai hamil ratusan orang dibakar hidup-hidup di Jawa Tengah. Ada bukunya itu, ada tulisannya. Jadi Soeharto mulai melakukan penertiban dengan adanya Super Semar. Nasution menjadi anggota MPR, ketua MPR, ya mungkin otak politiknya mulai berjalan waktu itu. Karena Soeharto ini jadi besar, dikelilingi oleh jenderal-jenderal yang luar biasa. Ali Murtopo, Beni Murdani, kemudian banyak jenderal. Susilo Sudarman, kemudian Pak Suparjo Rustam, dan lain-lain. Jadi inilah para jenderal yang mengelilingi Soeharto. Sehingga Soeharto yang tadinya mungkin pendidikannya tepat, akhirnya bisa mengendalikan negara ini sekian lama. Dan justru Pak Ali Murtopo lah yang minta Soeharto masukkan lagi orang-orang yang dibuang itu, para teknokrat itu. Maka Sumitro, ayahnya Prabowo itu, dikembalikan ke Jakarta. Dan semua mafia Berkeley itu dijadikan tim ahli ekonominya Soeharto. Termasuk kami punya orang yang namanya Franseda, dijadikan Menteri Keuangan pertama. Ya sekarang kami sedang perjuangkan untuk dijadikan pahlawan nasional. Karena dia dari inflasi 650%, dalam tempo 2 bulan turun menjadi hanya 60-70%. Maka dia diangkat jadi menteri. Di balik peran Soeharto menumpas PKI terdapat tanda tanya besar. Mengapa Soeharto lolos dari target penculikan dalam G30 SPKI? Kala itu, padahal Soeharto juga berpangkat jenderal, namun namanya sama sekali tak ada dalam daftar target penculikan PKI. Tetangganya Pak Harto ini yang bekas menteri P dan K itu tetangganya, yang memberitahu dia bahwa ada terjadi penculikan itu. Lalu beliau bergerak ke Kostrad, memonitor situasi itu. Dan kalau dia tidak ikut diculik, banyak penafsiran. Seolah-olah karena untung ini bekas anak buahnya di Diponegoro dulu, dia juga mungkin pernah dibina oleh pihak Samkang Merusaman, tetapi itu hanya penafsiran, saya tidak bisa berikan komentar mengenai apa yang terjadi. Tetapi Soeharto kalau hanya info bahwa akan terjadi ini, lalu dia sebagai Pangkoster, apa yang dia harus lakukan? Apakah nangkapi dia punya Kepala Staf Angkatan Darat Yani? Saya kira kalau sampai seperti itu kan dia akan berpikir 10 kali. Karena dia dianggap bukan jenderal elit pendidikan di Amerika, dia tidak. Ini jenderal yang dibunuh ini pada umumnya semuanya ketamatan SSKAD di Amerika. Mereka ini. Dan orang-orang kepercayaan Bung Karno, kesayangan Bung Karno. Yani misalnya, S. Parman yang intelijen dan lain sebagainya, MT Haryono yang menjadi pemimpin Pertamina, yang Permina namanya pertama. Ini orang-orang kesayangan. Karena Soeharto ini panglima pasukan. Dan dialah yang diangkat oleh Bung Karno untuk menjadi komandan Mandala itu. Membebaskan Irian Jaya. Jadi dia ini orang lapangan. Mungkin untung berpikir, bagaimanapun ini bekas atasan saya. Secara manusia biasa. Bisa saja. Sehingga dia tidak diculik. Atau mereka pikir, ini bukan gampang manusia ini manusia perang, ini manusia tempur ini. Memang tidak begitu cocok dengan Nasution karena dia diberhentikan dari Pangdam Diponegoro karena dia main mata dengan Lim Shui Leong dan selain-lain itu untuk seluruh macam-macam. Membackup Lim ini jadi kaya raya, tapi semuanya untuk kepentingan menghidupi tentara karena zaman itu nggak ada anggaran belanja. Sehingga pertemanan dia dengan Lim Shui Leong ini mulai di Ponorogo.
Maka Nasution berhentikan dia. Sehingga menurut cerita hubungan dia dengan Nasution kurang begitu klop. Jadi mengapa dilapor oleh Kolonel Syah Latif Syed dan bahwa terjadi itu, dia tidak berbuat apa-apa. Kok dia diam aja? Bagaimanapun dia akan berpikir 10 kali untuk melawan dia punya tangkapi jenderalnya tanpa izin dari Bung Karno. Misteri keberadaan Soeharto pun juga menjadi sorotan dalam peristiwa G30 SPKI. Lolosnya Soeharto dari penculikan PKI serta kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam persidangan pun masih menjadi teka-teki hingga sekarang. Di persidangan, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal oleh PKI. Latif mengatakan bahwa ia menghadap Soeharto yang kala itu berada di rumah sakit menunggu Tommy. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Tommy itu tersiram air panas. Jadi itu alasan pertama. Dan memang dia ada di rumah sakit. Tapi alasan menurut saya yang masuk akal adalah dia ini komandan tempur. Dia tidak punya pendidikan tinggi. Pak Harto itu pendidikannya mungkin hanya dia kenil dulu dia di zaman kenil dulu tentara Belanda, pangkatnya tidak tahu apa, kopral barangkali. Jadi PKI elit angkatan darat yang menjadi musuh bebuyutan dengan PKI itu yang harus dihabisi. Dan mungkin untung sebagai komandan tertinggi bilang, Soeharto jangan diganggu, nggak usah lah. Tapi Nasution, ya itu otaknya. Dianggap orang-orang yang bisa melawan Kemal Idris mereka dengan meriam tahun peristiwa Oktober, menghadap ke istana, minta DPR dibubarkan dan lain. Tapi akhirnya bubar, di situ Nasution habis jatuh karirnya. Jadi dia ada di RSPAD karena Tommy kesiram air panas. Itu betul. Kemudian pertimbangan lain. Saya rasa Suparjo tahu siapa Soeharto. Karena Suparjo ini pangkauwilahan di Kalimantan. Dia tahu manusia ini berpikirnya militer, tidak berpikir politik. Jadi dia Untung bekas anak buahnya. Bukan berarti Soeharto ini dibina balik oleh Untung dengan melalui Syam. Tetapi dia tidak diperhitungkan oleh komunis untuk dihabiskan. Tapi yang harus dihabiskan itu para elit angkatan darat yang semuanya orang-orang terdidik, punya kedudukan tinggi di dalam kepemimpinan Jenderal Yani. Lasius Bapa yang menjadi satu-satunya saksi mata G30 SPKI yang masih hidup pun berharap tidak ada perpecahan dan aksi pengkhianatan atau kudeta semacam PKI di negeri ini. Lasius juga berpesan kepada generasi muda untuk bebas berdemokrasi namun tetap sesuai dengan moral dan adab bangsa Indonesia. Kalian ini belum lahir. Karena saya sendiri yang sekarang usia 85 tahun mau menjalani mana, waktu itu saya 27 tahun. Tidak tahu nema dikasih EFN 45 pistol gagahan pakaian loreng, ya kan? Pesan saya pada generasi muda, mudah-mudahan peristiwa semacam ini, pengkhianatan terhadap negara ini sudah mengalami cobaan-cobaan PRRI permesta. Kita bertempur satu sama lain. Perang, rakyatlah yang menderita. PKI dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan saya yakin bahwa puluhan juta pengikutnya itu sudah Anda tahu di mana. Saya nggak tahu mereka masuk di mana. Saya tidak mau nuduh partai apa, nampung siapa. Tapi kemana mereka? Yang diadili itu hanya beberapa orang. Ditembak mati beberapa orang. Yang lainnya ada di mana? Tapi mereka tidak akan berani karena komunisme yang pusatnya di Rusia aja sudah bubar. Dengan adanya kegiatan anti komunis yang secara nasional. Jadi pesan saya pada generasi muda, jangan boleh demokrasi. Jadi kalau Bung Karno bilang demokrasi terpimpin,
Mungkin benar juga, karena kita demokrasi artinya tidak boleh kebablasan ngomong seenak perutnya. Kayak Rocky Gerung, itu bukan lagi demokrasi itu. Sebagai seorang terdidik filosof, semua masalah semua. Jokowi bikin sekali, kami berterima kasih bendungan-bendungan. Berapa banyak dari tol ini. Dan dari memimpikan Anyer sampai Banyuwangi. Yang wujudkan Jokowi. Jadi orang ini terlepas daripada dia punya gerak-gerik yang kekurangan. Dia berbuat banyak. Jadi jangan sampai rakyat butuh pemimpin yang mengayomi mereka. Generasi muda jangan termakan dengan isu-isu yang bisa memecah belah bangsa ini. Lebih-lebih ideologi asing yang masuk. Para mahasiswa boleh berdemo, boleh hajar habis-habisan pemimpin, karena pemimpin juga banyak korup. Jadi kalau bukan mahasiswa di backup tentara, negara ini mau jadi apa? Jadi terima kasih, saya saksi hidup, Kosmas Batubara, Mari Muhammad. Mereka semua kalau ditembaki di depan istana larinya ke Hankam. Ketemu Pak Gandhi, saya dampingi, kami ngobrol. Itu kapi kami itu. Fahmi Idris saya semua sudah tidak ada. Jadi saya pesan generasi yang sekarang ini cukup galak juga ya. Tetapi galaknya itu galak yang terbatas lah. Karena jangan sampai galak. Dan PKI itu saya kira tidak mungkin akan bangkit lagi di Indonesia. Saya tidak bilang bahwa PKI gaya baru dalam bentuk baru. Tetapi demokrasi kita ini jangan kasih tiru ala barat. Di mana orang seenaknya bisa caci maki orang. Kita ini kan berpancasila. Maka camkanlah Pancasila itu. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. Jadi generasi muda belajar sejarah. Pergi ke toko buku, beli itu buku sejarah yang ditulis oleh Prof. Nugroho Susanto, Abiswarman dan segala macam. Ini pesan saya kepada generasi muda. Pahit, ngeri, terjadi situasi. Dan bilang digali lubang-lubang untuk orang, saya pun kebagian lubang di CPM Guntur itu. Betul-betul digali lubang, dimasukkan orang yang tidak disenangi. Jadi sekarang kalau tanggal 1 saya ke Lubang Buaya, saya seorang diri. Nanti berdiri dengan cucunya, anak cucunya pahlawan revolusi, Jokowi salami, tadinya kami banyak orang, satu persatu sudah dipanggil Tuhan. Mungkin tinggal saya dengan Sintong Panjaitan. Tapi yang ada di lubang itu saya, saksi hidup. Ngeri. Lubang sekecil gini, 7 orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembakin lagi dari atas. Itulah kejinya PKI. Kita memasuki era di mana pemilu yang akan datang 24 ini pasti rame. Ada yang di belakang Prabowo, ada yang Ganjar, dan ada Anies dan sebagainya. Tentu tiga-tiganya ini mempunyai keunggulan sendiri. Anies seorang akademikus. Muhaimin seorang politikus, ya kan? Prabowo, orang mulai kutak-kutik bahwa dia ada banyak dosanya. Dosanya macam-macam di Timur lah, di mana itu sudah masa lalu. Tetapi selama Prabowo Menteri Pertahanan, negara Indonesia sudah diperhitungkan di Asia Tenggara. Kita punya kapal selam, kita punya pesawat terbang baru yang luar biasa. Dan dia orang pintar. Saya tidak ingin pilih siapa-siapa. Biarlah di kamar kita renungkan baik-baik. Carilah yang terbaik. Ganjar adalah orang yang terbaik. Prabowo orang yang terbaik. Anies orang yang terbaik. Sekarang tinggal cawapresnya. Karena cawapres ini penting bukan hanya untuk meraup suara, tetapi dia harus bisa membantu presiden dalam pemikiran-pemikiran dan punya wibawa untuk bangsa ini. Bangsa ini kalau terjadi sesuatu perang atau ribut suku, bayangkan di Rempang sekarang.
tanah orang mau diambil begitu aja demi kepentingan pembangunan. Nah itu ribut kan. Jadi kita harapkan pemilu ke depan, kita doakan supaya berjalan dengan baik, kita mendapatkan seorang pemimpin, kita dukung. Negara ini bukan negara kecil. Tidak tahu berapa ratus juta sekarang sudah. Negara besar dan pulau-pulau banyak. Saya kira itu yang dapat saya share untuk generasi muda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.